tatkala berteman kita evaluasi. Saya bergaul sama si fulan sebulan, apakah pergaulan saya dengan dia mendekatkan saya kepada Allah atau tidak? Kalau semakin menjauhkan berhenti. Mohon maaf. Udah, cari teman yang lain. Kalau kita enggak sadar bergaul dengan dia, ternyata semakin benar dunia semakin banyak, tapi kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Kita semakin dapat duit tapi salat malam sebagai kita tinggalkan, baca Quran enggak pernah. Istidraj kita ini diisi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini teman menyesatkan, tinggalkan. Ya, ente bawa, ente mati harta tidak dibawa. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Manusia berbagai macam modelnya ya. Ada yang berjalan di jalan istiqamah, kemudian tergelincir jatuh, kemudian tidak balik lagi. Ada yang berjalan di jalan istiqamah, kemudian futur, kemudian terjatuh, tenggelam dalam kemaksiatan, kemudian dia kembali lagi ya. Dan ada orang yang subhanallah Allah berikan dia karunia yang luar biasa. Dia bisa tegar di atas jalan istiqamah sampai akhir hayatnya. Bukan berarti dia tidak punya dosa, ada, tetapi tidak parah dan dia bisa segera kembali untuk meniti jalan istiqamah tersebut sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang seperti itu yang bisa tegar di atas istiqamah terutama di zaman fitnah seperti sekarang ini, maka sungguhnya dialah orang yang diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan karamah yang teragung. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang tertagung adalah melazimi istiqamah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita dalam Al-Qur'an untuk istiqamah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt." Istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Demikian juga ayat yang lain, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka." Istiqamalah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau diperintahkan dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Hendaknya istiqamah, itu orang yang beriman. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah. Jadi Allah perintahkan kita untuk istiqamah di jalan kebenaran. Dan istiqamah tidaklah mudah ya. Karena penghalangnya sangat banyak. Mendapat hidayah atau orang bilang hijrah kalau zaman sekarang itu lebih mudah. Tapi istiqamah di atas jalan hijrah itu yang susah ya. Seorang dapat hidayah meninggalkan kemaksiatan, banyak orang dapat hidayah demikian. Tapi untuk dia istiqamah terus meniti di atas jalan kebenaran tersebut sampai bertemu dengan Allah, ini tidak mudah. Makanya kalau ada yang berhasil berarti dia telah mendapat karamah yang tertinggi sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang istiqamah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman lantas mereka istiqamah tsumma istaqamu, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka dan tidak ada kesedihan. Ulaika ashabul jannah, maka mereka adalah penghuni surga. Ini di antara buah istiqamah, seorang itu akan tenang dan tentram. Apapun fitnah yang terjadi di sekelilingnya, kondisi yang terjadi di sekelilingnya, dia tetap bisa menata hatinya karena Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Apapun yang terjadi ya. Kesedihan yang wajar, ketakutan yang wajar itu biasa, tapi tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Karena mereka punya iman, karena mereka istiqamah. Demikian juga Allah beri kabar gembira ketika mereka hendak meninggal dunia. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata kami telah beriman lantas mereka istiqamah, maka turun malaikat banyak kepada mereka dan berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Ini semua ayat-ayat
menjelaskan tentang agungnya istiqamah yang kita semua sedang berjuang untuk menempuhnya ya. Betapa sering kita terjungkal, terjatuh, kita bangkit lagi, terjatuh lagi, terbangkit lagi. Tapi seorang berusaha terus meniti jalan istiqamah. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya istiqamah memang tidak semudah yang dibayangkan. Karena ada yang menghalang-halanginya. Dalam dua hadis yang pertama Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi thumma qala hadza sabilullah mustaqiman. Nabi SAW membuat garis kepada kami, garis lurus, satu garis. Kemudian Rasulullah SAW berkata, inilah jalan Allah mustaqiman, jalan yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimali. Kemudian Rasulullah SAW bikin garis sebelah kanan dan sebelah kiri, garis yang banyak. Wa qala hadza subul laisa minha sabilun illa alai syaitan yad'u ilaihi. Kata Nabi, hadhihi subul, ini jalan-jalan yang banyak. Tidak ada laisa minha sabilun, tidak ada satu jalan pun di antara jalan-jalan ini illa alai syaitan yad'uhu ilaihi, kecuali ada syaitan yang berdiri di jalan tersebut menyuruh agar orang menempuh jalan-jalan yang miring tersebut. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ini adalah jalan Allah, maka ikutilah dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, karena jalan-jalan tersebut akan membuat kalian terjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bahwasanya istiqamah jalannya satu, sementara jalan-jalan yang menyimpang sangat banyak dan setiap jalan ada syaitan yang menyeru. Ya, dia bukan hanya terbuka saja, tapi ada syaitan yang memanggil, menyeru, menghiasi jalan-jalan tersebut sehingga seorang ingin keluar dari jalan istiqamah kemudian belok kanan atau belok kiri menuju jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Ini dalil bahwasanya penghalang-penghalang istiqamah sangatlah banyak dan setiap penghalang tersebut ada syaitan yang menyeru kepada jalan penghalang tersebut. Hadis yang mirip ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kata Rasulullah SAW, daraballahu taala mathalan siratan mustaqiman. Rasulullah SAW membuat perumpamaan tentang jalan yang lurus. Wa ala jambatai sirat suran. Rasulullah bikin jalan yang lurus. Kemudian di pinggiran jalan sebelah kanan maupun sebelah kiri ada semacam pagar ya. Fihima abwabun mufattahah, dan di pagar tersebut, jadi ini jalan lurus, sampingnya ada pagar dan di pagar tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwabi suturun murkhah, dan di atas pintu-pintu tersebut ada semacam kain sitar, semacam gorden yang terjulurkan yang menutupi lubang-lubang pintu tersebut. Wa ala babis sirat da'in yaqul ya ayuhan nas udkhulus sirat jami'an wa la tata'awwaju. Di awal seorang masuk jalan, maka ada penyuruh di situ mengatakan, wahai manusia sekalian, masuklah kalian jalan yang lurus ini, jangan keluar, jangan menyimpang sama sekali. Wa da'in yad'u min fawqi sirat, dan ternyata di tengah sirat juga ada dai yang menyeru kepada kebaikan ya, untuk tetap bertahan di atas jalan tersebut. Ketika fa idza arada al-insanu an yaftah syai'an min tilkal abwab qala wayhaka la taftahu. Kalau ada seorang ingin buka gorden-gorden dan sitar-sitar untuk masuk dalam pintu yang menyimpang tadi untuk keluar dari jalan, maka dai penyuruh yang ada di tengah jalan tersebut berkata, wayhaka la taftahu, celaka engkau, jangan kau buka sitar tersebut, fa innaka in taftahu talijhu, kalau kau buka kau akan masuk. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, fassirat al-Islam, jalan yang lurus adalah Islam. Wassuran hududullah, pagar-pagar yang kanan kiri adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, jangan dilewati. Wal abwab al mufattahatu maharimullah, adapun pintu-pintu yang terbuka itu perkara-perkara yang haram. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat kitabullah. Wa da'i min fawqin wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Dan dai yang di awal ketika seorang masuk jalan tersebut adalah Al-Qur'an, dan dai yang ada di dalam jalan tersebut penyeru yang mengingatkan, jangan buka gorden, jangan buka sitar, kalian akan masuk. Itu adalah wa'idullahi fi qalbi kulli muslim, yaitu sinyal dalam hatinya fitrah seseorang
yang menyuruh dia untuk tidak membuka sitar tersebut. Ini dua hadis yang menjelaskan bahwasanya penghalang as-sirat al-mustaqim sangatlah banyak. Hadis Ibnu Mas'ud menjelaskan jalan yang lurus satu, kemudian jalan-jalan kesesatan yang membuat orang menyimpang dari sirat, dari thariqatul istiqamah atau thariqul istiqamah banyak, dan setiap jalan tersebut ada dai, ada penyuruhnya. Seperti dalam hadis kata Rasulullah SAW, du'atun ila abwabi jahannam, dai-dai yang menyuruh kepada neraka-neraka jahannam. Ada dai-nya. Kemudian dalam hadis Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya jalan-jalan tersebut berupa pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu yang terbuka, dan pintu-pintu tersebut ada sitar, kain yang terjulur menutup pintu tersebut. Artinya apa? Untuk membuka pintu tersebut sangat mudah, tinggal jadi bukan pintu yang berupa gagang, ada gagangnya, kemudian ditarik, dibuka, enggak, cuma kain, tinggal dibuka seorang masuk. Dan kalau sudah buka akan masuk, kata penyeru dalam hatinya yang mengingatkan, waihaka la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Wahai fulan, jangan kau buka sitar tersebut. Karena kalau kau buka kau akan masuk. Artinya begitu mudahnya seorang terjebak untuk keluar dari jalan yang lurus. Dan luar biasa ya penggambaran Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, benar-benar luar biasa ya. Karena kalau orang masuk di dunia internet, dia tinggal ngeklik, dia pasti terfitnah. Dia pasti tinggal dia mau klik atau tidak. Ketika dia mau klik, mungkin jiwanya yang baik mencelanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jiwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah, kata Allah, aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Di antara jiwa yang terpuji adalah an-nafsul mutmainnah, kemudian an-nafs al-lawamah, jiwa yang suka mencela. Adapun jiwa yang tercela adalah an-nafs al-ammarah bisu', jiwa yang menyuruh kepada kemaksiatan. Tapi ada sifat jiwa yang terpuji yang Allah sebut dengan an-nafsul lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Apa yang dimaksud dengan nafsul lawamah? Yaitu fitrah manusia, sinyal dalam hatinya ketika dia ingin bermaksiat maka dicela, dia deg-degan, dia merasa enggak enak. Itu adalah fitrah yang Allah tanamkan dalam jiwanya. Setiap orang bermaksiat dia pasti ada kegelisahan, dia tidak ada ketenangan, dia pasti tahu ini salah. Cuma karena hawa nafsu mendominasinya sehingga dia akhirnya mengklik, dan kemudian dia berselancar dalam hasil klikannya tersebut, mengantarkan dia untuk melihat hal-hal yang lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya untuk keluar dari jalan istiqamah sangat mudah. Pintu terbuka cuma dihalangi oleh sebilah kain yang mudah untuk dibuka oleh seseorang. Dan itu benar-benar kita rasakan di alam sekarang, di zaman sekarang. Kalau ingin maksiat mudah sekali, tinggal mengklik selesai semuanya kan akan terbuka. Waliyadzubillah. Ini gambaran dari Nabi SAW bahwasanya al-istiqamah untuk tegar di atasnya tidaklah mudah, banyak penghalang-penghalangnya. Kemudian istiqamah menjadi lebih sulit lagi karena perjalanannya panjang ya. Kalau istiqamah cuma disuruh istiqamah 1 hari 2 hari mungkin kita bisa. Tapi kita disuruh istiqamah sampai meninggal dunia. Kita disuruh istiqamah sampai meninggal dunia, ini butuh perjuangan yang terus-menerus, kontinu, tidak berhenti. Karena penghalang-penghalang tersebut ada terus, tidak pernah berhenti pula. Dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahanam tidak pernah berhenti. Syahwat tersebar tidak ada berhenti, syubhat tersebar tidak ada berhentinya. Maka membutuhkan kita untuk istiqamah terus-terusan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang berhasil, ada yang gugur. Dan jadi masalah yang menjadi patokan Allah bukanlah awal istiqamah. Kalau awal istiqamah kita semua insyaallah bisa dengan izin Allah. Tetapi yang jadi masalah, apakah kita sampai penghujung tetap dalam kondisi istiqamah? Itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan tergantung akhirnya. Sungguhnya amalan tergantung apa? Akhirnya. Itulah perkara gaib yang tidak kita ketahui, bagaimana penghujung kita, apa kita masih bisa istiqamah sampai nafas kita yang terakhir ataukah tidak. Dari sini penting bagi kita untuk mengingatkan diri sendiri dan juga mengingatkan para hadirin hadirat untuk waspada terhadap hal-hal yang bisa menjauhkan seorang dari jalan istiqamah. Sebelum saya menyebut tentang penghalang-penghalang tersebut, ada
dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah konsekuensi dari kelaziman seorang dikatakan istiqomah dia tidak pernah berdosa, bukan demikian ya. Tetapi yang dikatakan orang istiqomah, jika dia berdosa dia segera kembali. Jika dia berdosa dia segera kembali. Karena Allah sendiri telah menggambarkan bahwasanya tidak mungkin seorang tidak salah, enggak mungkin. Makanya ketika Allah perintahkan untuk istiqomah, Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqomahlah kepada Allah dan istighfarlah. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, kenapa Allah menyebutkan istighfarlah setelah menyuruh istiqomah? Karena enggak ada seorang yang bisa mampu hidup ini tanpa bermaksiat, enggak mungkin. Enggak mungkin. Mungkin kecuali para nabi, para rasul. Kalau kita ini pasti bermaksiat. Mungkin setiap hari kita bermaksiat. Saya begitu ada perkataan indah seorang salaf, dia mengatakan, hari raya yang sesungguhnya hari raya kamu tidak bermaksiat. Hari raya yang sesungguhnya adalah hari di mana kamu tidak bermaksiat. Tapi apakah kita bisa tidak bermaksiat? Kalau pegang HP pasti maksiat atau tidak? Pasti. Pasti ada perempuan yang auratnya kita lihat atau tidak? Pasti. Ya. Makanya kuota itu berbahaya, kuota. Jadi bukan maksudnya seorang yang istiqomah dikatakan dia istiqomah kalau dia tidak bermaksiat sama sekali. Enggak. Tapi maksudnya dia secara dominan dia selalu istiqomah, kalau dia salah dia segera istighfar. Makanya Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi", istiqomahlah, wastaghfiru, dan beristighfarlah. Nabi SAW juga bersabda dalam hadisnya, "Istaqimu walan tuhsu." Istiqomah dan kalian tidak bakalan mampu untuk terus benar, pasti ada melakukan kesalahan dan segera kembali. Rasulullah SAW juga bersabda, "Saddidu wa qaribu." Tepatlah dan dekatilah ketepatan. Saddidu yaitu berusaha meraih sadat, yaitu benar terus, tepat. Kalau kau tidak mampu, qaribu, dekatilah yang tepat. Karena banyak hal kita enggak bisa tepat 100%. Kita bisa mendekati ketepatan tapi kita tidak bisa sempurna. Banyak hal. Dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam berbakti sama orang tua, dalam mengurus anak istri, kita tidak bisa yang seharusnya. Karena mungkin kita malas, tapi kita berusaha mendekati yang tepat. Ya, ini menunjukkan selama masih tidak tepat tapi masih mendekati ketepatan, masih ditoleransi. Masih ditoleransi. Saddidu wa qaribu. Dengan syarat, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dengan niat untuk mendekati ketepatan. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, "Ittaqillah haitsuma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan sertakanlah, kalau kau melakukan perbuatan buruk, maka sertakanlah dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghilangkan keburukan tadi. Di sini ketika Rasulullah SAW memberi wasiat kepada sahabat, "Ittaqillah haitsuma kunt." Bertakwalah dimanapun kau berada, kapanpun, dimanapun. Maksudnya istiqomahlah. Karena takwa adalah istiqomah. Tapi Rasulullah SAW tahu bahwasanya tidak mungkin seorang bertakwa terus selamanya. Dia pasti melakukan kesalahan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Kalau kau melakukan keburukan, sertakanlah dengan kebaikan, niscaya akan menghilangkan keburukan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya selalu bertakwa adalah perkara yang mustahil bagi seorang anak Adam. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Seluruh anak Adam pasti suka melakukan kesalahan dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan maknanya istiqamah tidak pernah bersalah. Itu hal yang mustahil bagi kita manusia, terutama di zaman sekarang yang hidup di tahun 2023 dengan berbagai macam kecanggihan teknologi, ledakan informasi dengan kebebasan yang luar biasa, ya mustahil kita tidak bermaksiat. Tetapi yang namanya orang istiqamah, ketika dia berusaha berjalan di atas jalan yang lurus semaksimal mungkin, kalau dia tergelincir, maka dia segera kembali. Dia segera kembali. Tidak membiarkan dirinya kemudian terbawa arus sehingga terlepas dari jalan istiqamah dan tidak kembali lagi kepada jalan istiqamah. Baik, ini yang pertama. Poin berikutnya yang kedua yang saya sampaikan juga, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan istiqamah bukanlah istiqamah terkait dengan penampilan zahir aja,
bukan istiqomah maksudnya seorang laki misalnya pakai baju koko, kemudian celananya cingkrang, kemudian dia berjenggot, bukan cuma zahir saja. Zahir kita dituntut istiqomah, penampilan zahir. Tetapi kita juga disuruh istiqomah baik amalan amal jawarih yang zahir, demikian juga istiqomahnya lisan dan istiqomahnya hati. Ini adalah istiqomah dituntut pada 3 hal tersebut. Istiqomahnya hati atau qalbu, kemudian istiqomahnya lisan dan juga istiqomah al-jawarih. Jangan sampai seorang hanya fokus untuk istiqomah pada penampilan luar, sementara dia tidak memperhatikan keistiqomah lisannya dan istiqomah hatinya. Bahkan asal dari istiqomah adalah istiqomahnya hati, di mana seorang senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berkata, "Aslul istiqamah istiqamatul qalbi ala tauhid." Asal dari istiqamah adalah istiqamahnya hati di atas tauhid. Ya, artinya dia senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa tawakal kepada Allah, senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu. Itu namanya istiqamah hati. Kemudian beliau berkata, "Famata istaqamal qalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkul alaihi wal i'rad amma siwahu istaqamatil jawarihu kulluha ala ta'atihi fa innal qalba huwa malikul a'dha." Kata beliau, kapan hati istiqamah di atas mengenal Allah, dia selalu mengingat Allah, di atas khasyatihi, senantiasa dalam hatinya timbulkan rasa takut kepada Rabbul Alamin, wa ijlalihi wa mahabbati, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatihi, dan juga selalu mendidik hatinya untuk cinta kepada Allah, wa iradatihi wa rajai, dan selalu berharap kepada Allah, dan selalu menuju kepada Allah, dan selalu berdoa kepada Allah, selalu bertawakal kepada Allah, wal i'rad amma siwahu, dan selalu memalingkan hatinya dari selain Allah. Dia tidak mau kalau selain Allah, maka hatinya istiqamah dan anggota tubuhnya juga akan istiqamah. Kenapa? Karena hati atau qalbu adalah raja dari anggota tubuh. Maka tidak benar jika seorang hanya istiqamah secara penampilan, ya. Tapi lisan tidak bisa dia jaga, ghibah, namimah, merendahkan orang, meremehkan orang. Ini tidak benar, ya. Dan tidak benar dia cuma lisan, dia tidak menggibah, kemudian dia rajin sholat secara penampilan, oke, tapi hatinya ternyata ada ujub, ada riya, ada sombong. Itu bukan istiqamah. Itu bukan istiqamah. Istiqamah dituntut pada seluruhnya. Saya ingatkan kepada kawan-kawan yang mungkin sudah lama ngaji, jangan sampai kemudian ujub dengan apa yang sudah dia lakukan. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merendahkan. Al-muslim, akhul muslim, la yakhdhiluhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim adalah muslim yang lain, jangan dia tinggalkan, dia la yakhdhiluhu, jangan tinggalkan saudaranya, wa la yahqiruhu, jangan meremehkan merendahkan saudaranya. Maka butuh kita istiqamah anggota tubuh, istiqamah lisan, istiqamah hati, ya. Karena kita dapat sebagian orang, masya Allah, penampilan syar'i, islami, muslim atau muslimah, tapi lisannya tidak bisa istiqamah. Tulisannya tidak bisa istiqamah. Komentarnya tidak bisa istiqamah. Selalu melanggar syariat Allah, entah merendahkan, menghina, macam-macam, menggibah, namimah, cari-cari kesalahan orang. Belum kita korek lagi hatinya. Hatinya kayak apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi seorang ketika berusaha untuk istiqamah, dia istiqamah ketiga-tiganya. Qalbunya istiqamah, lisannya istiqamah, dan penampilan luarnya, anggota tubuhnya juga istiqamah. Kita sedih melihat sebagian orang misalnya kelihatannya istiqamah secara penampilan, tapi ternyata lisannya tidak istiqamah. Menghina orang, merendahkan orang, sesama ikhwan, ya. Jangan, ya. Tidak tahu lagi hati seperti apa. Merendahkan, meremehkan, menghina yang lainnya, ya. Terkadang sesama dai, maksud saya ke istiqamah semuanya, bukan cuma penampilan luar aja, ya. Bukan cuma jenggot yang istiqamah, bukan cuma celana saja yang istiqamah. Lisan istiqamah, tulisan istiqamah, hatimu istiqamah. Percuma kalau kau penampilan oke tapi hati tidak istiqamah. Ibu juga demikian, ibu-ibu, ya. Bukan cuma jilbab saja istiqamah, ya. Tapi lisan tidak istiqamah. Contohnya gimana bapak-bapak kalau ibu lisannya tidak istiqamah? Bapak lebih tahu lah. Jangan seperti itu. Istiqamah semuanya, lisan, hati. Jangan hasad, jangan dengki. Jadi wanita suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dunia masuk dalam hati kita. Ini semua tidak istiqamah. Taib,
Sekarang kita akan bahas tentang hal-hal yang bisa menghalangi istiqamah. Bisa menghalangi istiqamah. Penghalang istiqamah banyak sekali ya. Tapi bisa kita simpulkan pada dua, yaitu syubhat dan syahwat. Itu saja intinya. Kalau bukan syubhat, syahwat. Seorang tadinya istiqamah bisa berubah ketika terkena syubhat. Terkena syubhat ya. Tadinya rajin ibadah, tadinya dia khusyuk dalam sholat, tiba-tiba dikasih syubhat, dia ragu tentang adanya Tuhan. Dia ragu tentang benarnya ajaran sunnah, dia ragu. Dia buat ragu sehingga dia mengatakan hadis belum tentu sahih. Al-Quran oke, hadis tidak, akhirnya menolak hadis. Banyak orang terkena syubhat. Apalagi sudah baca perkataan orang liberal, perkataan ahlul bidah, sehingga dia terkena syubhat dan dia keluar jalan istiqamah. Dan demikian juga kembali kepada syahwat. Syahwat dengan berbagai macam modelnya. Ini juga penghalang istiqamah. Syahwat dunia, syahwat wanita, syahwat jabatan, syahwat politik. Banyak syahwat. Ya. Sehingga dia keluar di jalan istiqamah. Dan semua hal itu syubhat maupun syahwat, semua terkumpulkan di HP. Semua di HP. Lihat bagaimana orang berubah hidupnya dengan HP, banyak. Tadinya dia rajin baca Quran. Subhanallah. Tadinya dia rajin berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dia tidak suka dengan ghibah dan namimah, tapi HP merubah kehidupannya. Taib, kita lanjutkan. Saya katakan bahwasanya semua penghalang istiqamah terkesimpulkan pada dua hal, yaitu syubhat dan syahwat, dan semuanya terkumpul pada HP. Setiap hari kita bawa penghalang istiqamah. Tergantung sejauh mana kita mau buka atau tidak. Kita mau dengar atau tidak, kita mau nonton atau tidak. Ya. Yang jadi masalah, alat inilah yang kemudian merubah pola kehidupan seorang. Yang tadinya jalan istiqamah, dia rajin baca Quran, dia rajin zikir pagi petang, ya. Dia ada waktu untuk berbakti sama orang tua, ada waktu untuk bercekrama, bermesra dengan istri, ada waktu untuk ngurus anak-anak, hilang semuanya. Kenapa? Hidupnya berubah gara-gara tontonan. Jadi dia idman itu artinya kecanduan. Dia tidak bisa berhenti dari melihat HP-nya. Tidak berhenti dari melihat YouTube, tontonan yang harus dia lihat selalu, ya. Dia tidak kecanduan kalau dia merasa tidak tentram kalau tidak melihat komentar. Sehingga dia baca komentar-komentar yang ada dan itu menghabiskan umurnya. Saking kecanduannya kalau dia naik mobil dia tidak ngomong sama istrinya. Ternyata istrinya juga kecanduan, sama-sama kecanduan. Sampai kecanduannya kalau pulang ke rumah satu tempat tidur, istrinya ketawa, dia pun ketawa sendiri. Anaknya nangis, dikasih alat juga anaknya akhirnya diketawa sendiri. Akhirnya bertiga ketawa sendiri di atas satu tempat tidur. Waliyadzubillah. Istiqomah hilang, totalitas hilang. Tidak ada zikir untuk sebelum tidur. Kenapa? Dia tidur sampai nonton YouTube sampai ketiduran. Tidak ada zikir setelah bangun tidur yang pertama dia lihat WA yang masuk, kemudian dia buka WA tersebut. Tidak sempat dia membaca doa bangun tidur. Demikian pola kehidupannya sehari, dua hari, sebulan, setahun, puluhan tahun sampai dia meninggal dunia. Zikir pagi lewat, zikir petang lewat. Tidak sempat baca Quran karena saking sibuknya melihat berita kriminal. Tidak sempat baca Al-Quran. Inilah ya penghalang istiqamah yang paling utama, HP kita. Kita harus sadar akan hal ini sebelum maut menjemput kita. Kalau kita manfaatkan HP tersebut untuk membaca makalah ilmiah, untuk menonton kajian-kajian ilmiah, kita kecanduan nonton kajian ilmiah seri 1, seri 2, kita belajar, oke. Tapi itu kita tidak kecanduan. Kalau kita nonton kajian ngantuk ya. Baca Quran juga cepat ngantuk. Makanya yang bilang kalau kamu susah tidur baca Quran biar cepat apa? Ngantuk. Tapi kalau nonton berita melek mata. Berita ini. Nonton berita dari 5 sumber beritanya sama aja, tapi tetap aja dibuka semuanya, klik 5-5-nya. Beritanya sama berulang-ulang. Enggak terasa waktu habis. Sebelumnya ketika belum ada seperti itu, kalau dia waktu kosong dia istighfar. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha akbar. Dia baca Al-Quran, zikir pagi petang, dia bisa telepon orang tuanya,
berjenguk orang tuanya, dia bisa ketawa ketiwi sama istrinya, dia bisa ngobrol sama anak-anaknya. Sekarang anaknya panggil abi, dia sebentar. Subhanallah. Sebentar ngelihat apa? Ngelihat YouTube, ngelihat berita. Ngelihat syubhat, ngelihat syahwat. Oleh karenanya, itu kesimpulan dari penghalang istiqamah adalah syubhat dan syahwat yang semua terkumpul pada HP seseorang. Dan ini bukan menimpa orang-orang awam saja ya. Orang-orang awam ya wajar kasihnya. Saya pernah ngobrol sama supir. Saya bilang ada film rame, saya juga enggak pernah lihat, cuma terkenal film tersebut. Saya tanya, "Pernah nonton film ini?" "Oh, sudah, Ustaz. Saya duduk dari awal sampai akhir, saya nonton berapa seri, dia sebutin semuanya." Masya Allah. Orang awam wajar. Tapi kalau udah ngaji, ternyata juga, cuma kalau yang udah ngaji mungkin dicicil sehari satu episode ya. Kalau orang awam langsung tamat. Maka tidak, ini bukan tapi fitnah ini luar biasa ya. Laki-laki maupun perempuan ya. Saya misalnya kemarin diceritain ada pendaftaran di salah satu pondok. Salah satu wawancara interview kepada orang tuanya. Tanya sama orang tuanya, sudah ngaji mungkin jenggotan, pakai cadar apa segala, ditanya. Apa namanya? Suka nonton film Korea, India? Oh enggak Ustaz. Terus anaknya ditanya, Abi sama Umi nonton film? Oh iya nonton. Oh, minggu lalu kita ke bioskop. Artinya bukannya kita bilang dia istiqomah juga, cuma ini fitnah luar biasa ya. Fitnah luar biasa. Bukan menimpa orang awam saja. Kenapa? Karena kita menggampangkan maksiat. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan sebut beberapa penghalang istiqamah yang hendaknya kita hindari, yang semuanya kembali kepada syahwat dan syubhat. Yang pertama adalah taswif, menunda-nunda. Ini penghalang istiqamah. Namanya taswif, nanti. Ini menghalang istiqamah. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Iyyaka wat taswif, fa innaka bi yaumika wa lasta bi ghadik." Hati-hatilah engkau dengan menunda-nunda, nanti. Yang kau miliki adalah sekarang ini, waktu yang kau kuasai sekarang ini, besok kau enggak tahu hidup atau tidak. Jangan tunda-tunda. Fa iyyakun ghadun laka fakis fihi. Kalau ternyata kau sekarang semangat, terus besok ternyata kau masih dapat hari, masih hidup lagi, semangatlah seperti hari sekarang. Kama kista fil yaum. Wa illam yakunil ghadu laka lam tandam ala ma farratu fil yaum. Kalau ternyata besok kau tidak hidup, maka kau tidak akan menyesal karena hari ini kau sudah serius, tidak taswif. Hasan Al-Basri mengatakan, "Iyyaka wa taswif." Hati-hatilah engkau, waspadalah terhadap taswif, menunda-nunda. Kenapa? Kata beliau, "Fa innaka bi yaumika," karena kau bersama harimu saat ini. Besok kau enggak tahu masih bisa hidup atau tidak. Maka kerjakan sekarang. Kalau kau kerjakan sekarang, ternyata kau masih mendapati keesokan hari, maka isilah esok hari tersebut sebagaimana kau isi sekarang. Tapi seandainya kau ternyata tidak menemui hari esok, maka kau tidak akan menyesal karena harimu yang sekarang kau telah manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya Ibnu Umar berkata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau kau sudah tiba di pagi hari, jangan tunda-tunda pekerjaan, jangan tunggu lagi sampai sore. Dan kalau kau sudah di sore hari, jangan tunggu sampai apa? Pagi. Kerjakan. Ini yang membuat orang terhalang dari istiqamah adalah menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda amal saleh. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersegera dalam beramal saleh. Wasari'u, bersegeralah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga maka bersainglah. Allah memuji para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Mereka para nabi adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Allah juga berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairat." Mereka adalah orang saleh yang bersegera dalam kebaikan. Allah memuji, kata Allah, "Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun." Orang yang terdepan, yang selalu mendahului, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wasabiqun bil khairati biidznillah." Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi terlalu banyak ayat menyuruh kita untuk bersegera karena kita tidak tahu kapan umur kita berakhir.
Maka di antara hal yang menghalangi kita untuk istiqomah adalah kita menunda-nunda kebaikan. Dan menunda kebaikan itulah yang akhirnya menjadikan seorang menyesal. Di antara perkataan Ibnu Qayyim yang indah, beliau berkata, dia berkata, yafirru min ijabati da'il kasli ila da'il amal wa tashmir bil jiddi wal ijtihad. Wal jiddu ha huna sidqul amal. Seorang hendaknya lari dari seruan penyuruh kemalasan. Kalau dalam hatinya malas, jangan dia dengar. Hatinya menyuruh untuk malas, jangan dia dengar. Jangan dia turuti seruan malas tersebut. Dai tersebut yang menyuruh untuk untuk malas. Jangan dia ikuti seruan kemalasan tersebut. Hendaknya dia lari dari seruan kemalasan tersebut ila da'il amal wa tashmir, agar dia pergi menuju seruan untuk beramal dan bersiap-siap dengan kesungguhan. Yang dimaksud dengan kesungguhan di sini adalah sidqul amal, beramal yang tulus. Wa ikhlasuhu min syawaibil futur, dan ikhlas dalam beramal membersihkannya dari hal-hal yang bisa membuat dia futur, malas. Wa wu'udit taswif wa tahawun, dan hendaknya dia membersihkan amalnya dari taswif, nanti saja, mengeremehkan. Wa huwa tahta sin wa saufa wa asala ala, nanti insyaallah, belakangan, semoga. Ini semua perkara taswif. Fahiya adarru syai'in 'alal abdi. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah perkara yang paling memberi kemudaratan kepada seorang hamba. Wa hiya syajaratun samaruhal khusran wan nadamat. Sungguhnya taswif, nanti menunda adalah pohon yang buahnya adalah kerugian dan penyesalan. Kata beliau tentang taswif, tentang menunda-nunda, wa hiya syajaratun samaruha al khusran wan nadamat. Pohon yang buahnya adalah kerugian dan penyesalan. Ya, penyesalan, nunda-nunda. Betapa banyak orang yang niatnya untuk bersedekah, akhirnya tidak jadi bersedekah nanti. Dia melihat orang miskin, hatinya tergerak untuk memberi sedekah, kata dia nanti aja. Nanti. Ketika nanti orang miskin tersebut sudah tidak ada di hadapan mata dia, atau dia lupa dengan kebaikan tersebut yang tadi sudah dia niatkan, atau dia tersibukkan dengan kebutuhan yang lain sehingga dia tidak jadi bersedekah. Betapa banyak orang terbetik dalam hatinya ingin sholat duha, dia bilang nantilah jam 10, jam 11. Akhirnya apa? Dia kejebak buka YouTube, akhirnya nonton sampai zuhur. Sehingga lupa untuk sholat apa? Duha. Betapa banyak orang menyesal, dia bilang nantilah saya akan belikan mobil buat ibu, saya belikan rumah buat dia, padahal dia punya uang, dia enggak belikan, tahu-tahu ibunya meninggal dunia. Betapa banyak nanti saya tobat, ya besok pagi saya tobat, malam ini terakhirlah saya nonton serial film ya. Nanti pada subuh saya mau tobat. Tahu-tahu dia tidak bangun lagi. Oleh karenanya ini nanti menunda-nunda ini penghalang istiqamah. Betapa banyak orang ingin baca Quran nanti. Akhirnya enggak baca Quran, dia baca berita dunia. Jam-jam dia habiskan berwaktu-waktu, berlama-lama untuk membaca yang tidak bermanfaat, hanya menambah hisabnya pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya ikhwan, kalau ada kita niat untuk melakukan kebaikan, jangan tunda-tunda. Allah sedang kasih hidayah kepada kita, jangan tunda-tunda. Di antara yang menarik, sebab wanita banyak masuk neraka, ketika Rasulullah SAW di hari Idul Fitri atau Idul Adha, Rasulullah SAW berkhutbah, kemudian Rasulullah SAW berkata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah kalian. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian banyak penghuni neraka jahannam, makanya bersedekahlah. Ada wanita berkata, "Lima ya Rasulullah, kenapa kami perempuan banyak masuk neraka?" Rasulullah SAW mengatakan, "La anna kunna takfurnal ashir," karena kalian suka kufur kepada suami, tidak berterima kasih kepada suami. Wa tukthirnal la'nah, kalian suka mengumpat. Wa tukthirnas syaka, yang ketiga kalian suka mengeluh tentang kehidupan, tidak betah dengan kehidupan, mengeluhkan suami kepada orang lain, terkadang mengeluhkan suami sendiri kepada suami orang lain. Kemudian di antaranya kata Nabi, wa tusawwifnal khair, dalam sebagian riwayat. Wa tusawwifnal khair, kalian suka menunda-nunda kebaikan. Makanya ibu-ibu jangan suka menunda kebaikan, punya rencana doang. Nanti dan tidak dikerjakan. Nanti saya mau begini, tidak dikerjakan. Nanti saya mau begitu, tidak dikerjakan. Maka waspada, ini di antara hal yang memalingkan seorang dari istiqamah. Lihatlah penyesalan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Kata Allah, wahai orang beriman, janganlah anak-anak kalian, harta kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, membuat kalian lalai. Siapa yang melakukannya maka dia sungguh orang yang merugi. Infakkanlah harta kalian yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, kemudian dia berkata, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Tundalah umurku sebentar ya Allah. Dia minta ditunda mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, mungkin 5 menit. Ya Allah, tunda, jangan mati sekarang ya Allah, beri saya waktu sebentar aja. Ila ajalin qarib, sebentar aja. Buat apa? Fa asaddaq, aku ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin termasuk orang yang saleh. Duitnya banyak, dia tidak sedekah. Kalau enggak punya duit, apa yang mau disedekahkan? Wajar ya. Buka ATM kosong, daftar utang banyak, ya wajar. Ini ATM isinya banyak, ratusan juta, puluhan juta, pelit. Apa bikin mudarat antum? Untuk punya ATM 10 juta, ente sedekah 1 juta, apa yang bikin mudarat? Enggak ada mudarat. Ente ini menyesal, kita nanti bukan ente saja, saya juga nanti menyesal. Kita menyesal. Kalau kita mau mati, kita bilang, ya Allah, beli saya 5 menit saja. Kenapa 5 menit buat apa? Sudah bisa banyak transfer 5 menit. Iya enggak? Kalau punya transfer bibi, transfer tante, transfer kakak, transfer adik, transfer ke pengajian, buat masjid, buat banyak. 5 menit kita bisa beraktivitas dengan yang banyak. Karena kita menghargai umur. Sekarang kita tidak menghargai umur kita. Nah, nanti. Di rumah bengong, bingung bikin apa. Kok bengong? Ada Quran, kenapa bengong? Ada buku, kenapa bengong? Ada bisa zikir, kenapa bengong? Sampai ada istilah membunuh waktu. Dia bosan dengan kehidupannya. Dia membunuh waktu dengan nonton. Maka di antara hal yang menghalangi dari istiqamah adalah taswif, menunda-nunda. Seorang jangan menunda-nunda. Kapan hatinya diberi hidayah oleh Allah, maka segera kerjakan. Kapan antum terbetik ingin sholat duha, sholat aja. Tidak usah tunda-tunda. Mumpung Allah kasih apa? Hidayah. Ya. Ibu-ibu juga demikian ya. Kapan hati ingin baca Quran, segera baca Quran. Ya. Kapan ingin berbakti sama suami, segera berbakti. Jangan tunda. Kemudian di antara penghalang istiqamah adalah berlebih-lebihan dalam mubahat. Berlebihan dalam hal yang diperbolehkan, berlebih-lebihan. Karena terlalu di antara cara setan untuk menghalangi seorang, setan menjatuhkan dalam kesyirikan. Kalau tidak bisa syirik, bebas dari syirik, setan menjerumuskan dalam kebid'ahan. Kalau tidak bisa terjun dalam kebid'ahan, maka setan jatuhkan dalam perkara-perkara yang makruh. Kalau tidak bisa, maka setan jatuhkan dalam prioritas. Ada yang baik, dia harusnya bisa dapat pahala banyak, dibuat melakukan yang pahalanya kurang. Kalau enggak, setan buat dia terjebak dalam mubahat, perkara yang mubah. Terlalu sering bermubah-mubahan, akhirnya yang syar'i dia tinggalkan, yang mustahab dia tinggalkan. Karena umur kita kan sedikit. Kalau kita enggak memanage, kita tersibukkan dengan perkara yang sunnah, atau tersibukkan dengan perkara yang haram, atau tersibukkan dengan perkara yang mubah. Memang benar perkara yang mubah boleh, tapi kalau berlebihan, kita khawatir tidak istiqamah. Karena hati ini butuh charger dengan ketakwaan, charger dengan menjalankan perkara-perkara sunnah. Kalau semakin kita sering menjalankan perkara sunnah, maka semakin besar penjagaan Allah terhadap kita. Dalam hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepada aku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintai sang hamba, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, menjadi lisannya, menjadi hatinya, menjadi tangannya. Artinya Allah jaga dia. Tapi ketika dia meninggalkan sunnah dan sibuk perkara yang mubah, berlebih-lebihan, maka dia akan keluar dari jalan istiqamah. Dia akan meninggalkan sunnah. Wajib pun terkadang tertunda-tunda. Contoh nyata hal-hal yang berlebihan di zaman sekarang ini. Apa contohnya? Apa contohnya? Hobi apa? Hah? Goes. Nanti banyak yang marah. Goes kalau sesekali oke lah. Saya juga dulu goesan ya. Kalau tiap hari goes 3 jam, 4 jam berlebihan ya. Tiap hari 4 jam, kecuali ada terapi kesehatan, itu lain lah. Ya, tapi kalau udah perlu nggak ada masalah. Orang perlu nggak apa-apa. Dia goes tiap hari, kenapa? Dia pelatih goes, ya nggak apa-apa. Jadi cari nafkah dengan pelatih goes. Tapi antum yang goes jangan tiap hari. Ada waktunya.
Contoh di zaman sekarang ini berlebihan dalam nonton bola, berlebihan. Nonton bola mungkin hukumnya asalnya mubah mungkin ya. Orang berlebihan, semua dia nonton. Sampai jam 2 malam dia nonton. Finalnya jam 2 malam pasti apa? Bangun. Kalau dia sudah bangun jam 2 malam, pasti ada sunnah yang ditumbalkan. Pasti atau tidak? Pasti. Kecuali ente pemain bola, oke. Ente bukan pemain bola. Saya nonton. Semua pemain dihafalkan namanya. Fulan, si fulan. Sampai saya pergi ke suatu semacam pondok ya, semacam tempat menuntut ilmu. Maka ada kawan yang cerita, bilang, Ustaz, saya dulu di sini, saya lihat 2 orang berjalan, kemudian mereka sedang diskusi tentang suatu hadis, ini bagaimana. Sekarang santri jalan berdua, kamu Ronaldo apa Ronaldinho? Santri ngobrol pemain bola, hafal tentang ini, begini. Kemudian ini pemain bola ini tidak punya istri tapi anaknya banyak. Sampai hafal tempat inilah, ini di mana, tentang biografinya. Biografi Abu Bakar As-Siddiq tidak tahu. Ini berlebihan dalam bukannya artinya seorang mengatur ada waktunya dia senang, ada waktunya dia happy, tapi jangan berlebihan. Ini menghalangi seorang dari apa? Istiqamah. Ketika dia sudah berleha-leha dalam perkara yang berlebihan, dia kecenderungan untuk melakukan ketaatan malas. Kenapa? Dia menemukan kelezatan di situ. Kelezatan yang berlebihan, lupa untuk beribadah, berzikir berat, membaca Quran berat, hadir pengajian berat, bangun malam apalagi berat. Ya. Uang dia biasa habiskan untuk senang-senang, dia mau sedekah, terasa berat karena banyak keperluan, dia ingin senang-senang lagi. Jadi waspada, banyak hal yang mubah yang dibolehkan, yang terbuka di hadapan kita, maka seorang ya waspada. Ya. Jangan sampai kemudian kita diwafatkan, kemudian kita dibangkitkan, ketika dia buka catatan amal, isinya semua pertandingan. 2 jam pertandingan. Kemudian liga ini, liga anu. Isinya semua catatan amal, isinya itu. Itu berlebihan atau tidak? Berlebihan. Antum ridho kalau dibuat catatan amal isinya kayak begitu? Janganlah. Kita pengen ya ada nonton liga ada, tapi setelah itu ada 2 jam baca Quran, 2 jam bersama orang tua, setengah jam zikir kepada Allah, 2 jam ikut pengajian, seperti itu. Artinya hati-hati berlebihan dalam perkara yang mubahat bisa membuat seorang tergelincir dari jalan istiqamah. Dan betapa banyak perkara-perkara yang mubah tidak mubah secara murni, dia tercampur dengan kemaksiatan. Betapa banyak. Banyak sekali. Taib, di antara hal yang bisa membuat seorang terjauhkan di jalan istiqamah adalah yang paling bahaya al-jalisus su, yaitu teman yang buruk. Teman yang buruk. Ini komunitas ini luar biasa pengaruhnya, komunitas. Seorang bisa berubah total dengan salah bergaul. Seorang wanita yang tadinya tawadhu, rendah diri, penampilan biasa, salah bergaul jadi menor. Kemudian maunya tas-tas branded. Tidak bersyukur sama suami, nuntut sana, nuntut sini, salah bergaul. Salah bergaul. Merubah pola hidup seseorang. Ini tawadhu sederhana, menyenangkan suami, semuanya berubah semuanya, salah bergaul. Waliyadzubillah. Makanya hati-hati ya. Komunitas itu sangat mudah merubah seseorang. Seorang tadinya pikirannya akhirat, tadinya lurus niatnya, dia urusan dakwah karena Allah Subhanahu wa taala, dia bikin pengajian karena Allah Subhanahu wa taala, seorang bikin syubhat begini, oh ini bisa dapat uang loh begini, akhirnya pikirannya duit semua sekarang. Semua agama dijadikan duit. Kasihan. Salah bergaul. Ustadz bergaul dengan pedagang. Jadinya ustadznya berdagang lewat batas. Kalau sesuai keperluan enggak apa-apa, semua orang juga butuh dagang, butuh biaya, tapi berlebihan. Orientasi niat berubah tadi, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala berubah jadi apa? Duniawi murni. Semua perhitungannya duniawi. Salah bergaul. Salah bergaul. Waliyadzubillah ya. Ya. Oleh karenanya teman ini sangat penting. Sangat penting.
Kita cari teman-teman yang membuat kita ingat sama akhirat. Kalau lihat dia kita ingat akhirat. Kalau kita lihat dia kita ingat akhirat. Cari teman-teman yang kita saling mengingatkan, yang tidak pekeu untuk mengingatkan saya kalau saya salah dan saya tidak pekeu untuk mengingatkan dia kalau dia salah. Itu teman yang terbaik. Bukan teman yang ketemu senang-senang tidak saling menegur, kalau ada salah dibiarin aja. Ini teman yang menyesatkan. Bahkan diajak-ajak untuk melakukan kemaksiatan ya. Maka ini hati-hati Bapak maupun ibu-ibu, jangan sampai salah bergaul. Teman anak muda, teman-teman berbahaya. Dan teman-teman sekarang bukan cuma teman-teman dunia nyata, dunia maya juga bahaya. Gabung di komunitas yang salah dunia maya juga berbahaya. Ya. Waliyadzubillah. Maka seorang waspada, cukuplah bagaimana Rasulullah SAW telah menggambarkan tentang bahayanya. Wa mathalu al-jalisis su' kanafikhil khir. Ya. Adapun perumpamaan teman yang buruk seperti pandai besi. Imma an tahriqa thiyabak, mungkin kalau kau dekat-dekat dengan dia akhirnya apinya bisa membakar bajumu. Imma an tajida minhu rihan muntinah, kalau enggak kau akan rihan muntinah, kau akan mendapati bau yang busuk dari dia. Kecipratan maksiat yang dia lakukan. Jadi kita tatkala berteman kita evaluasi. Saya bergaul sama si fulan sebulan, apakah pergaulan saya dengan dia mendekatkan saya kepada Allah atau tidak? Kalau semakin menjauhkan berhenti. Mohon maaf. Udah cari teman yang lain. Kalau kita enggak sadar bergaul dengan dia ternyata semakin benar dunia semakin banyak tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Kita semakin dapat duit tapi salat malam sebagian kita tinggalkan, baca Quran enggak pernah. Istidraj kita ini diisi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini teman menyesatkan, tinggalkan. Ya, ente mati harta tidak dibawa. Oleh karena seorang waspada, dia evaluasi, bergaul oke, kita punya teman banyak, ada teman dekat, evaluasi. Sebulan 2 bulan saya gaul sama dia, duduk sebentar. Bandingkan saya 2 bulan sebelum kenal dia dengan 2 bulan sekarang setelah kenal dia. Apa pembicaraan saya? Apa deposit akhirat saya bertambah atau berkurang? Direnungkan, evaluasi. Kalau baik lanjutkan, kalau enggak selamat tinggal ya. Karena teman benar-benar punya pengaruh yang luar biasa. Lihatlah Abu Talib hampir-hampir masuk Islam, tapi ada temannya yang buruk, Abu Jahal. Ketika Abu Talib akan meninggal dunia, Nabi SAW datang kepada Abu Talib berkata, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Wahai Abu Talib, ucapkan satu kalimat yang aku akan membela engkau pada hari kiamat. Kalau ucapkan la ilaha illallah. Abu Talib ingin ngomong, tapi datang Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, kata Abu Jahal, "Apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Kau tidak suka?" Akhirnya dia terprovokasi. Fa aba an yaqula la ilaha illallah. Akhirnya meninggal tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah karena salah berteman. Ibu juga demikian, ibu kalau punya teman membuat cinta sama dunia, merubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang glamor, semakin tidak taat kepada suami, semakin banyak menuntut sama suami, ibu salah bergaul. Salah bergaul. Meskipun teman pengajian tidak semuanya benar. Ada teman pengajian yang merusak, membuat kita selalu pikirannya dunia. Enggak. Hidup cuma sebentar. Kita perlu dunia, kita semua perlu dunia. Tapi jangan masukkan ini tersebut dalam hati kita. Taib ini di antara penghalang istiqamah adalah teman yang buruk. Di antara penghalang istiqamah adalah tidak ikhlas. Ini hati-hati, tidak ikhlas. Tadi saya sudah sebutkan di awal pengajian, istiqamah bukan cuma istiqamah badan, bukan cuma istiqamah lisan, istiqamah hati. Cek hati kita terus. Saya ikhlas atau tidak? Sebentar aja saya ikhlas. Ini tujuan saya ke sini ngapain sih? Tujuan saya mengapain sih ke sini? Tujuan saya ngumpul-ngumpul buat apa sih? Saya mencari ridha Allah atau cari muka? Itu diakui sama teman-teman. Buat apa? Saya nyumbang di masjid. Buat apa? Saya jadi panitia pengajian. Buat apa? Tanya dalam hati. Karena Allah atau bukan? Kalau bukan karena Allah, berhenti. Sejak awal berhenti aja, enggak usah. Kalau karena Allah, bismillah, lanjutkan. Karena ketidakikhlasan membuat orang terjungkal di akhir hayatnya. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha." Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan kebajikan, amalan ahli surga, sampai jarak dia dengan surga tinggal sehasta. Namun sudah kedahuluan takdir, maka di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan-amalan keburukan.
Penghuni neraka, kemudian dia mati, kemudian masuk neraka. Hadis ini ditafsirkan dalam hadis yang lain. Kata Nabi SAW, Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan kebajikan menurut pandangan manusia, padahal dia penghuni neraka. Artinya apa? Dia riya ketika beramal dengan amalan tersebut. Dia riya, dia tidak ikhlas. Nah, riya ini kalau dibiarkan akan berdampak di akhir hayat. Akan berdampak di akhir hayat. Maka seorang waspada ketika dia beramal saleh, selalu dia ingatkan dirinya, saya karena Allah atau bukan. Ya. Jangan dia terpedaya dengan riya, jangan dia berleha-leha dengan riya, karena riya menyenangkan, dipuji orang, dia pamer dirinya, dia angkat-angkat dirinya, dia posting ibadahnya. Orang senang sama dia dan dia bangga dan dia lezat, ada kelezatan. Riya lezat. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang suka dengan kedudukan, dengan syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Tapi dia akan terjungkal satu hari. Ya, akibat penyakit hatinya yang dia sembunyikan tersebut. Kemudian di antara hal yang bisa menghalangi seorang dari istiqamah adalah ujub, al-ghurur bil amal, seorang ujub. Ya. Hati-hati juga kita perhatikan hati kita. Apapun yang kita lakukan jangan kita merasa hebat. Kita tahu bahwasanya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hafal Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hafal juz amma karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa haji karena Allah, kita bisa umrah karena Allah. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang memberikan kita harta sehingga kita bisa daftar, kita bisa haji, kita bisa sukses semua karena kita bisa berbakti sama orang tua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyenangkan anak istri karena Allah Subhanahu wa taala. Anak kita berhasil kita didik bukan karena kita. Dan kita kemudian karena saya ini saya didik anak saya, enggak, karena Allah. Kemudian dengan sebab kita, ya. Sebagian orang bangga berhasil didik anaknya kemudian dia ujub. Jangan, kapan kita ujub, kita lupa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah lupa bersyukur sama Allah, kita tidak terpanggil untuk beramal saleh. Karena di antara bentuk syukur adalah kita semangat untuk amal saleh, kita tahu semua dari Allah, maka kita beramal saleh karena kita bersyukur. Nah, kalau seorang ujub, dia bisa menyimpang. Dia bisa menyimpang, kemudian dia keluar dari jalan istiqamah. Apapun yang kita lakukan, keberhasilan, ya, jangan pernah ujub. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Jangan pernah ujub. Jadi ujub bukan hanya dibatasi perkara akhirat saja, perkara dunia juga. Saya berhasil punya perusahaan, saya berhasil punya ini, saya punya pegawai yang banyak, saham saya naik, semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Apatah saya? Saya pun diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang berikan kecerdasan Allah, yang berikan pengalaman Allah, yang mempertemukan saya dengan kolega pekerjaan, partner kerja juga Allah Subhanahu wa taala, yang buat pasar bisa membeli barang saya juga Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita semakin harta banyak, semakin sukses tapi kita ujub. Kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ujub akhirnya mengatakan pada sombong, dan kalau sudah sombong tempatnya di neraka. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Jadi ujub adalah marhalah untuk kesombongan. Kalau ujub dia merasa tinggi, sombong dia merasa yang lain di bawah dia. Dalam perkara apapun. Perkara dunia bisa bikin sombong, perkara akhirat bisa bikin sombong. Keberhasilan bisa bikin orang sombong dalam hal apapun. Ya. Orang punya ilmu bisa bikin sombong, enggak bisa. Wah, itu ilmunya cuma cetak, ini enggak bisa. Saya bisa. Jadi bisa tulis apa? Saya bisa tulis ini. Itu apa? Sombong. Menganggap orang lain di bawah dia, itulah kesombongan, itulah sombongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang kesombongan, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Batarul haq wa ghamtun nas." Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Antum jangan sampai ngaji terus suka merendahkan orang lain. Apalagi orang yang antum rendahkan ustaz antum sendiri. Ustaz itu apa? Ustaz apa? Subhanallah. Ente termakan sama ucapan-ucapan syaitan. Ya. Muncul sekarang model-model orang seperti ini. Yang dia rendahkan bukan teman pengajiannya, dia rendahkan ustaz dia rendahkan. Ya akhi, ente doain ustaz. Kalau ustaz salah ente doain. Kalau ustaz salah ente tegur, bukan ente malah ketawain. Bukan ente rendahkan. Hati-hati. Ingat sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Apalagi ustaz yang mengajarkan tauhid dan sunnah. Ada adabnya ketika ingin meluruskan, bukan mentertawakan, bukan menghinakan. Percuma ngaji kalau seperti itu. Ini tanpa sadar hati antum keluar dari istiqamah. Ngaji
Bukan tambah banyak ilmu, tambah tawadhu, tambah suka nyinyir orang lain. Waliyadzubillah. Di internet banyak sekali komentar-komentar. Saya enggak baca, alhamdulillah. Saya dikasih tahu. Baca bikin pusing. Dan ini bukan maksudnya bukan ditujukan ke saya, bukan ya. Maksud saya si fulan diomongin, si fulan diomongin, janganlah. Kalau saya diomongin sudah dari dulu, saya sudah tahu. Maksud saya hati-hati, antum nih yang sudah ngaji jangan begitu. Jangan begitu, istiqomah lisan, istiqomah hati, istiqomah amal jawarih, istiqomah. Yang terakhir di antara hal yang membuat seorang keluar dari istiqomah adalah istihanah at-tahawun bil ma'asi, menggampangkan maksiat. Menggampangkan apa? Maksiat. Kita ini kalau ada maksiat jangan kita gampangkan. Kalau lihat cewek tundukkan pandangan, jangan malah melotot. Ah, kecil, dosa kecil. Dosa berulang-ulang jadi banyak. Iyyakum muhaqqaratiz dzunub, kata Nabi, hati-hatilah kalian dengan dosa yang anggap sepele. Bertumpuk-tumpuk akhirnya. Hukum asal melihat aurat wanita, hukum asal dosa kecil. Tapi kalau 1 jam nontonnya, nonton film cinta-cinta cewek Korea dilihat-lihat 1 jam. Tiap hari 1 jam, 1 minggu 1 jam, 1 minggu 7 jam. 1 bulan 30 jam. 30 jam kali umur antum 20 sudah berapa? Banyak. Ini dibuka di akhirat semuanya maksiat. Karena kita menggampangkan maksiat dan kita terjerumus. Terjerumus. Maka kalau ada pintu maksiat jangan diremehkan. Jangan kasih celah. Maksiat apapun jangan kasih celah. Kalau enggak haram-haram tinggalkan. Awal kalau kita untuk meninggalkan maksiat mudah, tapi kalau sudah kita masuk sudah susah. Susah. Kalau ngalingkan pandangan mudah. Auzubillahi minasyaitonir rajim, selesai. Tapi kalau lihat auzubillah bisa ke bawah. Kalau kita enggak klik gampang, kalau udah klik sudah susah. Ya enggak? Kalau kita enggak ngeklik gampang enggak atau tidak? Gampang, tinggal scroll ke atas sudah. Jangan kembalikan lagi. Kalau scroll ke atas balikan lagi, tergoda semakin untuk apa mengklik. Kalau sudah mengklik, selesai. Cuma kalau kita enggak klik selesai. Mau seliruan berita sudah cuek aja. Kalau udah mengklik repot. Jadi jangan menggampangkan maksiat. Kapan kita menggampangkan maksiat, kita sangat mudah terjerumus dalam maksiat. Kalau ada teman-teman kumpul mulai mudah-mudahin gibah, jangan ayo ini gibah. Jangan kita sepelekan. Ini gibah, bilang enggak, saya enggak mau. Udah enggak, jangan ngobrol gini. Ngobrol yang lain lah, jangan ini gibah. Atau kita palingan pembicaraan. Jangan kita gampang. Gampang kan terbiasa akhirnya. Ketemu majelis gibah. Gibah sana, gibah sini, gibah sana, gibah sini. Akhirnya tanpa kita sadari, bukan dosa kecil lagi, gibah dosa besar. Ini gara-gara menggampangkan maksiat. Baik maksiat mata, maksiat telinga, maupun maksiat lisan. Kalau kita tahu sudah kita pelajari ilmu, ini maksiat sudah, jangan dilanjutkan. Kecuali kita darurat, enggak gimana lagi. Mau pergi ke kota lain harus naik pesawat. Naik pesawat ya pasti campur dengan apa? Perempuan. Kalau enggak mau perempuan, duduk di bisnis kelas, duit tidak ada. Terpaksa di belakang. Kadang-kadang di tengah diapit cewek kanan kiri. Terkadang diapit cewek kanan kiri, bajunya enggak normal. Bajunya kekecilan, kasihan. Akhirnya terlihat apa yang terlihat. Membaca Quran tapi di depan Quran kanan kiri lirikan mata tidak berhenti. Untuk mata enggak ngantuk, repot. Maksud saya, kalau kita bisa menghindar, jangan menggampangkan. Kalau sudah tidak bisa karena darurat itu lain cerita, Allah memaafkan insyaallah taala. Ad-daruratu qaddaru biqadariha, darurat sesuai dengan kadarnya. Ini buat kita terjerumus dalam maksiat bukan karena beratnya maksiat tersebut, tapi karena kita gampangin di awalnya itu. Makanya saya selalu sampaikan ketika lihat perkataan Zulaikha menyimpulkan sikap Nabi Yusuf alaihissalam. Dia berkata, "Wa laqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam." Saya selalu menggodanya dan dia bertahan, tidak pernah memberi celah sedikit pun. Itulah yang buat Nabi Yusuf selamat karena dia apa? Bertahan, tidak mau memberi celah sedikit pun. Kita masalahnya kasih celah. Ada cewek kita cingisan ya ukhti ya gitu gimana? Ente kasih celah. Kalau ente enggak kasih celah selesai. Ya syukran ya selesai. Dia juga akan segan. Akhi. Dia segan. Tapi kalau ente cinges nanti telepon dia selesai. Ente kasih angin sama dia kasih ombak sama ente, repot. Makanya saya termasuk lemah, makanya saya bilang saya tidak mau simpan nomor akhwat, saya enggak mau.
Saya ada nomor ibu-ibu sini, nenek-nenek. Panitia pengajian nenek ada berapa? Nenek. Ya. Kalaupun ada yang bicara, pasti saya sama istri saya. Saya enggak mau. Ya, telepon lewat istri, kita bicara bertiga. Atau enggak istri saya hadir. Ya. Bukan apa, artinya saya menjaga diri. Karena saya tahu saya lemah. Ya. Saya tahu saya apa? Lemah. Ya. Oleh karenanya ikhwan, kita sama-sama berusaha. Jangan kasih celah, jangan menggampangkan apa? Maksiat. Jangan gampangkan maksiat. Ada orang pernah datang ke rumah, saya sering ceritain, datang ke rumah kemudian menggibah seseorang. Terjadi, heboh. Ustaz Firanda, saya mau cerita Ustaz. Saya enggak mau dengar. Ustaz dengar dulu dari versi saya enggak mau dengar. Saya dengar juga buat apa? Saya tidak bisa nasihati dia. Dia bilang sama istri saya, "Mbak, kata istri saya enggak. Udah Mbak enggak usah cerita Mbak, kita enggak mau dengar." Karena kalau kita apa sih? Udah kebuka. Oh, begitu ya. Oh, begitu ya. Oh, saya baru tahu kalau begitu. Oh, udah selesai. Panjang lebar. Kalau enggak, selesai enggak, sudah kita enggak dengar. Amankan hati. Selesai. Kecuali kalau kita mau menasihati, enggak apa-apa kita dengar. Betapa banyak saya harus mendengar karena saya harus nasihati. Kalau saya merasa tidak mampu menasihati, saya enggak mau dengar. Ngapain? Baik. Karenanya di antara hal agar kita selamat di jalan istiqamah, jangan beri celah sedikit pun terhadap pintu-pintu apa? Maksiat. Kalau tahu ini melanggar, sudah jangan. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melindungi kita di atas jalan ketaatan dan menjauhkan kita dari lembah-lembah kehinaan. Tapi demikian saja, mohon maaf banyak saya tidak bisa jawab karena keterbatasan ilmu. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.